Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang pertama pertemuan di hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 ini, saya akan membahas materi penugasan dua minggu yang lalu, yaitu tentang tambah, edit, serta hapus ya. Yang mengambil kasus adalah sebuah siswa di salah satu sekolah SMK ya, dimana di situ diawali dari modul ya yang saya buat. Anda harus membuat database dulu ya. Nah, di sini jadi kalau membuat database ya, Anda harus pilih ini ya, database ya. Di situ Anda klik, nah, kan kemarin namanya adalah sekolah ya, kemudian create. Nah, create sekolah itu bisa. Nah, Anda disuruh untuk membuat tabel ya. Nah, tabelnya misalkan ada diberikan nama siswa ya, tabel siswa, kemudian berapa fieldnya adalah 4 ya, kalau nggak salah ada NIS, nama, alamat, serta kelas. Kemudian untuk tipe fieldnya NIS itu kita kasih tipe char 6 digit, nama varchar 50 digit, alamat varchar 50 digit, serta kelas varchar 5 digit ya. Untuk digitnya ini sebenarnya kita bisa menentukan sendiri atau mengira-ngira sendiri ya, karena ini manut dengan sesuai modulnya ya, maka kita ikuti saja 6, 50, 50 serta 5. Kemudian jangan lupa setiap tabel di database itu ada satu field yang menjadi primary key ya. Primary key nya kemarin adalah NIS ya. Kenapa NIS adalah primary key? Karena NIS ini, nomor induk siswa, itu nggak ada yang nyamai ya, atau sebagai pembeda dari yang lain. Kalau nama mungkin saja banyak yang sama ya, seperti nama Agus itu kan sering kali banyak nama Agus gitu ya, nama saya Rizky itu juga pasaran juga. Maka nama ini tidak bisa sebagai primary key, harusnya yang bisa jadi primary key ya nomor induk siswa ya, nomor induk mahasiswa atau NPM atau NPM itu ya. Jadi nah, untuk field-field yang unik-unik yang nggak ada yang menyamain itulah yang harus kita jadikan primary key. Nah, setelah database dan tabelnya kita buat, maka Anda yang pertama harus membuat script connect PHP ya, dimana kita taruh file-file buatan kita itu ya, seperti yang sudah saya jelaskan di teori sebelumnya. Jangan lupa file-file PHP Anda taruh ya di SAM ya. Setelah menginstal SAM, Anda taruh semua file itu di C SAM htdoc ya, lalu taruh di dalam htdoc itu kita buatkan folder, misalkan ini judulnya sekolah ya, kita buat folder sekolah. Nah, dalam folder itulah kita taruh semua file PHP kita. Connect PHP. Nah, connect PHP ini fungsinya apa? Dari namanya ini adalah menghubungkan antara script yang kita buat dengan database PHP yang kita buat tadi ya. Kalau kita pahami scriptnya connect PHP ini, DB hostnya localhost ya. Itu adalah host. Host itu adalah server lokalnya. Kenapa kok dikasih nama localhost? Dari mana localhost itu berasal? Nah, mari kita lihat dulu asal mula ya untuk localhost itu di mana ya. Ini kalau kita balikkan lagi ke PHP admin ya. Nah, ini kita lihat di situ ada privilege ya. Di privilege ini Anda bisa lihat. Nah, ini ya, user ya. Di sini ada user apa? Localhost ya. Hostnya localhost, username-nya root. Ya, itu dari sini. Ya, ini username-nya root localhost. Nanti bisa pakai root usernya, localhostnya bisa kita isi dengan 127.0.0.1 juga nggak apa-apa ya. Terus passwordnya kok petik 1 ya, karena nggak ada password di situ. Nah, sama seperti di sini ya, ini kan passwordnya no ya, jadi nggak usah password. Kalau kita ganti yes baru diisi passwordnya ya. Kemudian database name-nya tadi kita disuruh buat dengan nama sekolah. Itu di billingnya kita koneksikan antara host, username, password, dan name. Itu kalau bisa nyambung
Kalau tidak bisa nyambung gimana? Ada peringatannya, tidak dapat terhubung ke database. Ya, habis itu kita buat script apa lagi? Yaitu script nambah siswa ya, nambah siswa. Seperti ini scriptnya. Ya, tambah siswa. Nah, di situ kita harus membuat script tabel ya, tabel dan form. Nah, di situ ada form. Metode post kemana itu akan dikirim? Akan dikirim ke aksi PHP. Ini tabelnya ya, masih ingat dulu HTML tabel ya, yang diawali dengan script kurung buka tabel tr row datanya ya. Kemudian di situ masukkan nis ya, nama, alamat, serta kelas ya. Kelasnya kita hanya berikan 3 aja, 1 dan 2 dan 3. Terus klik, ini ada tombol tambah ya. Tombol tambah ini kalau kita klik dia akan menghubungkan ke aksi PHP. Nah, aksi PHP itu gunanya untuk membaca dari script tambah PHP kita sambungkan ke connect PHP ya. Itu script aksi PHP gunanya untuk itu ya. Nah, ini mengenali nis, nama, alamat, kelas ya. Kemudian SQL-nya, perintahnya insert into, masukkan ke dalam tabel siswa, isinya nis, nama, alamat, dan kelas. Value-nya dikasih dolar ya. Kalau berhasil dia masuk ke siswa PHP ke sini ya. Kalau gagal ya ada keterangan gagal seperti itu. Nah, sekarang siswa PHP ini fungsinya untuk menampilkan hasil inputan atau penambahan tadi ya, nama, alamat, kelas. Nah, kalau mau ngedit di mana? Kalau mau ngedit juga ada di dalam siswa titik PHP ini ya. Di sini ada edit dan juga hapus. Kalau nambah lagi juga bisa di sini sekalian. Nah, kalau mau edit berarti kita membuat klik edit ke menu ke scriptnya edit seperti ini. Scriptnya edit ini juga sama ya. Jadi dia menampilkan kembali seperti tambah tadi, cuma muncul nama siswa yang akan kita edit ya. Kemudian setelah itu kita lihat ya, di sini ditampilkan lagi nama, alamat, ke kelas ya. Terus kita rubah di situ nama, alamat, dan kelas. Terus kita edit ya. Kalau sudah kita edit dia ditampilkan kembali ke siswa PHP. Kalau mau dihapus berarti kita buat script delete PHP ya. Seperti ini, include connect PHP lagi ya, perintah SQL-nya delete dari siswa di mana nisnya yang dibuat patokan ya. Lokasinya nanti kalau udah berhasil ke siswa PHP lagi. Nah, itu adalah penjelasan tentang scriptnya. Sekarang kalau hasilnya gimana? Kalau hasilnya tinggal Anda buka browsernya ya. Jangan lupa ketikkan localhost garis miring nama folder yang ada di csam tadi ya. Kita kasih nama sekolah. Nah, kita buka. Nah, di situ ada indeks dari sekolah apa saja isinya. Ya, misalkan kita klik tambah PHP ya, seperti ini. Nah, nisnya kita isikan ini tahun 2020 ya, 107 misalkan. Namanya saya ganti, saya isi Laila. Terus alamatnya misalkan Layangan ya. Nah, kemudian kelasnya kelas 1. Nah, kita tambah ya, masuk ya. Nah, kalau mau diedit gimana? Ini kita edit, diganti namanya Laila Nvidia ya, kelasnya misalnya kelas 2. Kita edit ya, masuk ya, Nvidia Layangan kelas 2. Kalau kita hapus gimana? Kita klik hapus ya, seperti itu, berhasil dihapus ya. Jadi itu hasil dari script yang telah kita buat. Sekarang yang jadi masalah bagaimana jika script yang Anda buat tadi ada errornya atau belum berhasil. Nah, itu analisa dari Kak Rizky yang pertama adalah tentang database ya. Jadi database-nya mungkin saja Anda membuat namanya tidak sama seperti yang modul yang saya suruh ya, dimana suruh buat sekolah database-nya, tapi Anda malah buat database tipe nama yang lain. Demikian juga dengan
tabelnya, mungkin tabelnya bukan diberi nama siswa tapi nama yang lain. Lalu setelah siswa ini mungkin saja Anda masih salah membuat fieldnya dan juga tipe filenya, ya, tipe filenya mungkin tidak sama seperti yang diperintahkan. Yang ke berapa tadi ya, yang berikutnya lagi mungkin saja dari skrip yang diberikan itu ada kekeliruan, entah itu kurang petiknya atau titik komanya, atau mungkin bahasa Inggrisnya di skripnya itu enggak sama ya, entah itu spasinya juga. Nah, itu juga sangat berpengaruh ya, karena sekali lagi kita salah kalimat atau tidak sama dengan aturan yang dibuat oleh PHP itu juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan skrip program yang kita buat ya. Kalau ada yang mengeluh, lupa banyak sekali ya skripnya, jangan mengeluh dulu karena ini baru latihan. Saya juga menyuruhnya kemarin lebih banyak copy paste ya daripada buat sendiri. Mungkin yang buat sendiri hanya sedikit yang Anda tulis ya, seperti delete PHP itu kan sedikit saya suruh Anda untuk nulis sendiri, tapi yang banyak seperti edit PHP, aksi PHP ya, tambah. Kalau siswa ini mungkin tidak banyak, bisalah dicoba, atau connect PHP itu saya suruh Anda untuk ngetik sendiri. Nah, bagi yang keberatan ya mohon maaf, karena ini memang latihan ya untuk membuat program TA nanti. Dimana kalau Anda membuat program TA, entah itu yang membuatnya menggunakan VB ataupun Fox Pro, bahkan pemrograman web sendiri atau PHP ini sendiri, ya tentunya kalau buatnya program secara keseluruhan, skripnya malah tambah banyak lagi ya, maka Anda akan merasa tangannya tambah keriting atau mungkin pikirannya tambah mumet gitu ya. Tapi itulah memang harus dilakukan ya, karena yang namanya tugas akhir, skripsi ataupun tesis itu ya, kita diharuskan untuk berpikir keras ya, tidak hanya nulis tapi juga mikir tentang program yang kita buat. Jadi mohon bisa dimaklumi jika ada penugasan ataupun latihan di pembelajaran sehari-harinya ya, supaya nanti ketika TA atau tugas akhir Anda terbiasa, Anda sudah siap resiko tentang hal tersebut. Nah, dari Pak Rizky mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada pertanyaan bisa lewat WA ya, atau lewat grup ataupun classroom. Itu saja, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.